jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita kuat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Sama-sama bertemu pada malam ini insya-Allah. Kita sama-sama membuka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sebelum kita memulakan sama-sama dengan tuan-tuan syekh kita, marilah kita sama-sama niat menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikaf dalam masa ini. Sebenarnya hadirin sekalian, suka saya ingatkan kepada saya dan tuan-tuan sekalian agar kita elaklah daripada bermain telefon, gadget dan sebagainya. Elaklah daripada melayari media sosial dan sebagainya. Dan kita mengharapkan agar tuan-tuan tidak bersembang ketika sembang langsung. Dan seterusnya saya mau memberikan masih memohon agar tuan-tuan dapat merapatkan ke hadapan. Boleh tunjukkan sosok yang di hadapan ini tuan-tuan. Boleh ke depan. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan atas kerjasama yang diberikan. Yang di belakang sana, soft yang ke-14, soft yang ke-15, boleh ke depan insyaAllah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, seterusnya kita ada edarkan fail warna oranye. Seandainya tuan-tuan ada soalan, bolehlah kemukakan, boleh tulis di atas fail itu dengan jelas dan terang insyaAllah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dan kita berdoa pada malam ini dengan janji temu kita bersama-sama dengan Tuan Guru Syekh Muhammad Nurdin Abdul Al-Badari Al-Makki pada dengan awal Ramadan. Alhamdulillah pada masa dan Ramadan, hadirin muslimin yang dirahmati Allah, pihak majlis dengan berdoa kepada Allah hanya mempersilakan Tuan Guru Syekh untuk menyampaikan kuliah khas pada malam ini. Persilakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin abil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحبابنا في الله، ضيوفنا الأعزاء dari Masjid Mahmudiyah Putrajaya, kita bersama pada malam hari yang mulia ini, di mana malam hari dah merupakan malam yang terakhir daripada bulan Sya'ban, ya insyaAllah nanti dengan kita akan sama-sama berpuasa pada hari Ahad menyusul yang merupakan hari pertama daripada bulan Ramadan 1443. Tadi telah kita dengar bersama hampir di merata masjid dengan khutbah yang disampaikan baik dalam berbahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa apa saja. Penutup daripada khutbah, Tuan Khatib mengingatkan kepada kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk kita bersikap adil dan juga bersikap al-ihsan, bil adli wal ihsan, untuk kita berbuat adil dan baik. Masya Allah, tabarakallah.
wala tansa nasibaka minad dunya, itu seiring dengan firman Allah yang berbunyi, janganlah sekali-kali kau melupakan akhiratmu, jangan sekali-kali dengan Anda melupakan dunia untuk akhirat dan juga untuk masa depan yang abadi. Agar bagaimana dengan kita dapat memahami konsep daripada keadilan yang ternyata dapat kita buktikan depan mata kepala kita masing-masing, antara kanan dan kiri, atas dan bawah, muka dan belakang, tinggi dan rendah, langit dan bumi, bulan dan matahari, laki-laki dan perempuan, besar kecil, tua muda, dan juga pemuda pemudi. Ini antara daripada perbandingan yang berlawanan, di mana dengan satu persatu memberikan satu pengajaran dan juga memberikan satu panduan kepada kita agar dengan kita mampu untuk bersikap adil dan bijak dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tidak terlalu ketara antara kanan dan kiri, sebagaimana kalau diperhatikan sebelah belakang saya ada terdapat bunga anggrek atau dengan bunga palsu plastik, kita sebut dengan bunga, bukan anggrek namanya bahasa sini, orkid, bunga orkid, diletakkan di sebelah kanan dan kiri. Lampu melampu pun juga kalau kita perhatikan juga dengan tiangnya, dengan kipas dan dengan ekornya, keseimbangannya itu ada. 2 di sebelah kanan, 3 di sebelah kanan, 3 juga di sebelah kiri, 2 di belakang, 2 juga di hadapan, sehingga dengan kita melihat keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan dengan pembangunannya, keseimbangan dengan transportasinya, keseimbangan dengan tempat kediamannya, keseimbangan dengan usahanya. Masya Allah, tabarakallah. Satu saja yang tidak boleh kita samaratakan, kalaulah tadi dengan laki dan perempuan dan juga dengan suami istri, muka belakang, kanan kiri, atas dan bawah, besar dan kecil, kurus dan gemuk atau kurus dan besar, semuanya dengan perbandingannya langit dan bumi, bulan dan juga matahari. Yang tidak boleh dengan kita samaratakan itulah dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Dari malam Allah takdirkan saya dengan kawan-kawan di masjid Sayyidina Talhah bin Ubaidillah di Bukit Jalil. Saya buat satu perbandingan yang sangat-sangat sederhana sekali, betapa terbuktinya, betapa keterlaluannya, betapa tidak bijaknya manusia dengan diri pribadi mereka masing-masing dalam mengharupi kehidupan yang hanya untuk sementara waktu. Dunia kita ini tidak lebih daripada tempat transit untuk kita menuju alam yang abadi yang tidak ada kesudahannya. Tak kira-kira dalam berapa tahun nanti masa penantian kita di dalam kubur, kemudian selanjutnya setelah masa kebangkitan pada hari kiamat nanti, itu kehidupan yang tidak ada kesudahan. Khuludun la mauta fiha, kekal abadi, tidak ada mati yang menyudahinya. Jadi kalaulah tadi malam perbandingan antara masjid dengan stadium, saya katakan ternyata masjid terpaksa mengaku kalah. Masjid mengaku kalah dengan stadium yang walaupun dari masa ke semasa pertandingan memang tidak tiap hari, mungkin sekali seminggu, mungkin sekali sebulan, tapi ternyata yang walaupun seperti itu keadaannya, ternyata dengan stadium Bukit Jalil mampu untuk mengalahkan masjid-masjid yang ada di Bukit Jalil. Maka pertanyaan yang kita nak tanyakan sekarang ini, kalau seperti di Bukit Jalil itu cabarannya adalah stadium, cabarnya lah tempat kita bertanding atau tempat pertandingan bola sepak, hiburannya di sana, konsepnya di sana, yang melengahkannya di sana, yang melarikannya di sana. Jadi wajar-wajar saja kalau dengan masjid kalah saingan dengan stadium Bukit Jalil. Belum pernah berlaku, jarang-jarang berlaku kalaulah ada masjid yang seperti apapun cantiknya. Apakah kira-kira masjid Putrajaya, apakah kira-kira dengan masjid besinya, masjid negeri dan juga dengan masjid negaranya, itu jarang-jarang dengan kita mendengar manusia berdatangan daripada segenap penjuru. Katakan saja pada hari Jumat, katakan saja pada hari Lebaran, malam kita menyambut Lebaran puasa atau dengan Lebaran haji. Baik Allahumma labbaik, Mekah Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lagu Mekah Madinah takbirnya seperti itu. Yang walaupun pada malam hari Lebaran, apakah ternyata dengan kita Masya Allah Tabarakallah, baik itu dengan wartawannya, dengan media masanya, atau dengan kementeriannya, ternyata manusia berdatangan daripada sana sini, yang datang daripada Kedah, yang datang daripada Selangor, yang datang daripada Ipoh, yang datang daripada Melaka, yang datang daripada Terengganu, yang datang daripada Kelantan, yang datang daripada Tioman, yang datang daripada Kuala Kangsar, yang datang daripada Ipoh. Seluruh Malaysia berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salat Jumat atau untuk melaksanakan salatan Id di mana katakan saja di masjid negara. Itu tidak pernah berlaku. Sebagaimana kalau pada itu ada pertandingan bola sepak, pertandingan bola sepak tidak dijemput yang datang daripada Kedah sekian, yang datang daripada Terengganu sekian, yang datang daripada Kuala Nerang sekian, alur Janggus, alur Mengkudu, sampai daripada Bacok, Kubangkrian, semuanya berdatangan daripada Tioman yang paling jauh, ataupun juga daripada Kuala Nerang. Masya Allah Tabarakallah. Kira-kira bagaimana cemburunya masjid dengan yang namanya stadium, bagaimana degilnya manusia, bagaimana zalimnya manusia, bagaimana tidak adilnya manusia, yang seketika dengan kita mampu untuk membanjiri stadium pemuda-pemuda kita daripada Kedah, dari Terengganu, dari Melaka, dari Johor, dan juga daripada Kelantan, Darun Naim yang kita sebut dengan Serambi Mekah, datang berbondong-bondong untuk memberikan sokongan kepada kesebelasan yang bertarung di Stadium Bukit Jalil. Pernah tak kira-kira yang semacam itu berlaku dengan rumah Allah Jalla Jalaluh? Akan dibawa kemana manusia yang jumlahnya tidak kurang dari 80 ribu, ratusan ribu orang yang berkumpul di stadium? Adakah riwayatnya yang pada hari kiamat nanti dengan stadium akan menjadi asbab kita mendapatkan naungan aras, kita akan mendapatkan rahmat dan syafaqah, kita akan mendapatkan maghfirah dan inayah, kita akan mendapatkan keberkatan hidup? Alhamdulillah, semakin panjang umurnya, alhamdulillah, semakin berkah kehidupannya, alhamdulillah, semakin murah rezekinya. Tidak ada. Yang ada semacam itu yang Nabi kita janjikan, warajulul qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang dengan hatinya tertaluk dengan masjid. Ini diantara daripada asbab rumah Allah, diantara daripada sebab kita akan mendapatkan naungan aras nanti pada hari kiamat. Tapi ternyata kita tirikan, kita pandang dengan pandangan sinis, atau dipandang dengan pandangan yang sensitif, atau dengan pandangan yang penuh penghinaan. Jangankan masuk, berkenan untuk singgah saja pun tidak. Justru tidak lebih kalau singgah pun hanya setakat untuk menumpang, buang air kecil dan juga buang air besar saja. Kemana nanti dengan kalian akan pergi? Kepada siapa nanti kita akan kembali? Siapa yang kita harapkan rahmatnya? Siapa yang kita harapkan maghfirahnya? Siapa yang kita harapkan keridhaannya? Allah Jalla Jalaluh. Tapi kenapa dengan rumah Allah kalah dengan stadium, pusat-pusat hiburan? Alhamdulillah, kerajaan sejak daripada hari ini telah memberikan pelepasan kepada kita. Sudah boleh salat rapat. Semalam bising-bising di luar, kenapa masjid ditutup, kenapa dengan SOP yang ketat, kenapa dengan jaga jarak. Sekarang sudah tak ada jaga jarak, SOP-nya pun juga sudah longgar, pun juga tetap juga tidak ke masjid. Yang tadinya protes kalau seperti seumpama restoran yang sekarang nak pergi ke Tioman, nak pergi ke Langkawi, nak pergi ke Pangkur, nak pergi ke tempat-tempat yang seumpamanya itu, kita tidak akan dapat tempat yang nyaman dan selesa kalau kita tidak membukinya sejak pada beberapa minggu yang lalu. Itu sudah jadi tumpuan. Tioman sudah penuh, Pangkur sudah penuh, Langkawi sudah penuh. Begitu ada pembebasan, kita serbu tempat-tempat tadi itu. Ternyata bagaimana Ustaz Hamdan dengan rumah Allah Jalla Jalaluh dibuka pun pintunya. Semalam alasannya sebab yang buka tuh belakangnya, pintu belakangnya, itu menyebabkan jamaah tak ramai mana. Tapi pada tuh samping menyamping muka belakang dibuka pun juga tidak datang juga. Jadi pertanyaan yang kita nak tanyakan pada malam hari ini,
tentang keadilan. Kenapa sampai kita tidak bijak? Kenapa sampai kita tidak adil? Kenapa sampai dengan kita tidak mempersiapkan dengan persiapan yang cukup? Suatu perkara yang tidak boleh kita samakan. Silakan saja untuk kita menyamakan antara laki-laki dengan perempuan. Kita samakan antara kanan dan kiri, muka, belakang, atas dan bawah, besar dan kecil. Kita samakan pemuda dan pemudinya, laki-laki dan perempuannya, suami dan istrinya. Tapi kita tidak boleh menyamakan dunia dengan akhirat. Sebab kalau dengan di dunia, lama manapun dengan kita di dunia, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun sekalipun, tetap tidak standing dengan keberadaan kita di dalam kubur. Kubur saja mungkin sampai ratusan, sekian ratus tahun nanti dengan kita berada dalam penantian. Masya Allah, tabarakallah. Satu perbandingan yang sederhana, tolong sebutkan bangsa Indonesia, apakah dikira-kira dengan Liga Eropa, Liga Arab, atau juga Liga mana-mana saja, Arsenalnya, atau juga dengan Real Madridnya, ada tak kira-kira stadium yang ada ikonnya? Tak ada. Katanya tak ada. Kalau Abi tak tahu, Abi tak pernah ke Eropa, dia belum pernah masuk ke stadium Italia, belum pernah, British tidak pernah. Ternyata jawabannya tidak ada. Tak ada bumbung, tak ada atap, tak ada siling batrik matahari, tapi ramai dengan pengunjungnya. Masjid, Masya Allah, tabarakallah, ekornya ada tidak kurang daripada dalam 10 ekor, bukan yang 2 horsepower, tidak. Ini 5 horsepower, besar, sejuk, cantik. Nih dah ganti kapet dah, udah digantikan dah kapetnya sama IJK, masih ada utang lagi dalam 40 ki kekurangan duit. Nah, itu tadi yang dapat informasinya daripada sahabat kita. Ternyata tak nak datang juga. Macam mana kebijakan kita, mana rasionalnya? Apakah kira-kira dengan kita tidak mengerti? Apakah kira-kira dengan satu tidak mau paham? Macam mana? Ekon cantik, suasana sejuk, pemandangan indah, keadaannya nyaman, dan tidak ada yang mencabar. Kalau di sana karena ada stadion Bukit Jalil, sini tidak ada stadion, sini tidak ada hiburan, di sini tidak ada minuman, di sini tidak ada perempuan. Terus banyak tahu tentang itu. Bukan seperti Bukit Bintang. Kalau di Bukit Bintang orang ternyata bisa lari daripada masjid, mungkin barangkali ada logiknya. Kenapa Bukit Bintang situ ada minuman, situ perempuan, ini bukan ganteng Helen, situ perjudian. Di sini bersih daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Kenapa masjid-masjid yang sekecil ini, bukan sebesar ini, tidak jadi tumpuan kepada masyarakat yang tinggal di sini? Apa kira-kira yang mencabar? Atau dengan pertanyaannya, apa kesalahannya? Di mana salahnya? Di mana salahnya? Apakah kira-kira kesalahannya itu dengan IJK, dengan abang-abang yang bertugas? Apakah itu salahnya dengan masjid? Apakah itu salahnya dengan lingkungan? Apakah salahnya itu dengan kerajaan? Apakah salahnya itu kena dengan masyarakatnya? Apakah salahnya itu dengan isopinya? Apakah kesalahan itu dengan aturannya? Apakah kesalahannya itu kena dengan cuaca atau juga dengan keadaannya? Mungkin diantara daripada yang memainkan peranannya, yang kita idam merupakan didikannya kita daripada generasi tersebut. Yang salah itu adalah pendidikannya, yang salah itu adalah akidahnya, yang salah itu adalah sulukiatnya. Jadi kalau dengan kita dapat kita saksikan sekarang ini, ternyata daripada godokan didikan atau juga dengan latihan demi latihan, kita di-training pada saat ketika itu, kita dididik pada saat ketika itu, kita dibimbing pada saat ketika itu, pada masa usia kita 7 tahun, 10 tahun, 14 tahun, 20 tahun, sampai dengan BI, sampai pada bakalarius, dengan istilah sana sampai pada S1, S2, MI, S3 dengan PhD-nya. Apa yang salah? Tengok yang sudah punya PhD, ramai mana yang punya PhD ada di rumah Allah. Tengok yang punya MI, ramai mana yang punya MI ada di rumah Allah. Tengok yang ada BI, yang ada bakalarius, yang sudah tamat studinya, pengajiannya, ramai mana di rumah Allah. Berbanding dengan jumlah bilangan mereka di stadium, Masya Allah, tabarakallah, tidak dijemput dengan takbir. Di masjid tidak dijemput dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masjid. Stadion
Stadion Bukit Jalil, Real Madrid, Barcelona, tidak ada. Setakat paparan tulisan dalam akhbarnya, begitu telinga dengar, begitu mata melihat, ternyata berbondong-bondong anak-anak remaja. Tak kisah hujan lebat, tak kisah jaraknya jauh, bagaimana tidak berdosa, bagaimana tidak akan dipertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban yang luar biasa nanti pada hari akhirat. Kamu ke Stadion Bukit Jalil Anda datang, pertandingan antara Kedah dengan Kelantan Anda pergi, pertandingan antara Johor melawan Terengganu Anda ikut serta, masjid depan rumahmu kamu tidak datang. Datang ke masjid pun sibuk lagi dengan handphone. Kesian nasib masjid, kesian masjid. Tidak ada orang sambil menonton sambil main handphone, tapi di waktu kita di masjid kita main handphone. Mazlum rumah Allah Jalla Jalaluh. Kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ini dengan pelepasan yang diberikan. Kenapa tidak kita serbu seperti dengan Langkawi? Kenapa tidak kita serbu seperti dengan Tioman? Kenapa tidak kita serbu seperti dengan Pangkur? Kenapa tidak kita sebut seperti puasa kita membeli belah? Masya Allah, tabarakallah. Kalau ke Terengganu tadi malam juga saya sebut, jangan lupa makan nasi dagan atas tol. Muslimat tahu? Nasi dagan atas tol, bukan bawah tol, itu yang teristimewa. Yang walaupun pada masa PKPBD pada masa itu orang rapat ya, tak ada yang pakai mask itu dalam masjid, sebab di masjid ini banyak corona, penyakit itu di masjid, corona itu di masjid, wabah itu di masjid. Tempat yang paling aman di seluruh dunia adalah rumah Allah Jalla Jalaluh. Lebih aman daripada tempat kita, walaupun tempat kita ada siapa-siapa yang duduk selain daripada sesi keluarga saja, tapi di rumah Allah, di mana dengan tumpahan rahmatnya, di rumah Allah, di mana dengan tumpahan maghfirahnya, di rumah Allah, di mana dengan tumpahan para malaikatnya, di rumah Allah. Kalau Allah janjikan orang yang senantiasa mundar mandir datang ke masjid itu akan mendapatkan naungan aras, tak akan mungkin Allah bagi pelindungan kita daripada huru-hara hari kiamat. Kita mendapatkan payung dan naungan daripada aras. Terus Allah tidak memberikan pelindungan kepada kita pada waktu kita datang ke masjid. Betapa tidak bijaknya Allah. Kalau itu anggapan dan keyakinan kita, betapa tidak adilnya kita, betapa berburuknya sangka kita dengan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka dengan kita mudah-mudahan dengan ahlan wa sahlan ya Ramadan, kapet sudah digantikan sama ejiki, belanja banyak beratus, udah 100.000 udah lebih 110.000 nih kapet yang kita duduk nih 110.000. Paling tidak tiap hari kita berkebaikan 110.000 juga dengan kebajikannya. Jadi supaya berbaloi masjid kita kunjungi, supaya dengan masjid dapat membanggakan, dapat bersaing, baik bersaing dengan pusat-pusat hiburan atau juga bersaing dengan restoran-restoran, kedai-kedai makan, atau juga dengan tempat-tempat rekreasi, sehingga dengan kita pada hari pembalasan nanti kita diantara daripada kumpulan yang Masya Allah tabarakallah tergolong dalam kumpulan yang 7. Salah satu daripada yang 7 paling tidak harus tercantum nama kita dalam kumpulan yang 7 yang bakalan akan mendapatkan naungan aras nanti pada hari kiamat. Pasti dan pasti kalau di rumah tak ada kipas, tak ada aircon, kalau di rumah tingkap tertutup, pintu tertutup, jendela tertutup, semuanya seperti tertutup, tidak ada sirkulasi udara, kita pasti dan pasti akan kepanasan. Renung sejenak, tidak ada yang kekal, yang menyendang tidak kekal, yang kuat tidak kekal, yang sudah berjanggut putih tidak kekal, yang beruban tidak kekal, yang muda pun juga tidak kekal. Tidak ada yang abadi yang tinggal di dunia. Kita tinggal tidak lebih daripada menunggu giliran kita masing-masing. Mungkin kira-kira 30 tahun ke depan, mungkin 20, mungkin 10, mungkin 5, kita tidak tahu. Ada dalam berapa ratus yang pergi disebabkan karena COVID-19, atau yang pergi karena di COVID-19 kan.
Sebab dia ada dua istilah, ada yang memang meninggal karena COVID-19, kena corona, tapi ada yang dikoronakan. Matinya kena jantung, COVID-19 juga. Matinya kena paru-paru, COVID-19 juga. Matinya kena darah tinggi, COVID-19 juga. Jadi COVID-19 corona itu mazlum, dizalim sama kita-kita. Kenapa? Sebab bukan aku pun yang punya asbab. Dia mati kena darah tinggi, dia mati kena buah pinggang. Oh, kenapa dengan aku dikatakan yang jadi asbab-musababnya? Nah, itu urusan mereka lah, ala kulli hal. Urusan COVID-19 dengan yang meng-COVID-19 kan. Kita tidak dapat menghitung Ramadan. Ya Allah ya Rahman Rahimin, apakah kira-kira dengan kita akan sampai kepada Ramadan 1444, 45, 46, 47? Jangan tunggu Ramadan yang menyusul. Yang penting agar bagaimana dengan kita mampu untuk membuat persiapan yang mantap, persiapan yang sempurna untuk Ramadan 1443. Jadi bagaimanapun tetap dengan kita akan menghimbau kembali di mana kesalahannya, apa yang menyebabkan masjid jadi tidak jadi tumpuan, apa yang menyebabkan ilmu agama tidak menjadi tumpuan, apa yang menyebabkan dengan kita lebih banyak memikirkan dunia kita. Kalau seandainya 90% daripada waktunya, tenaganya, dirinya, kehidupannya, umurnya kita peruntukkan untuk kita membuat persiapan akhirat, itu pun masih belum bijak lagi. Tapi bagaimana saat ketika dengan waktu yang kita peruntukkan, kalau seandainya dunia akhirat kita sama ratakan, timbangannya pun juga sudah luar biasa bijak. Dunia akhirat kita sama ratakan, sebagaimana untuk dunianya tidak kurang daripada dalam 12 jam, untuk akhiratnya pun juga 12 jam. Sebagaimana untuk masa depannya 10-12 jam, maka untuk akhiratnya pun juga 12 jam. Politiknya 12 jam, akhiratnya juga 12 jam. Ekonominya 12 jam, untuk masa akhiratnya pun juga 12 jam. Itu bijak. Tapi betapa tidak bijak kalau saat ketika dengan kita habiskan waktu 24 jam, 8 jam tidur, kemudian bagi 16 jam. Yang 16 jam daripada pukul 8 sampai kepada pukul 4 kerja, 8 jam kerja, 8 jam tidur, tak termasuk tidur di masjid masa khutbah, tak termasuk tidur di masjid masa berzikir, tak termasuk tidur di masjid pada masa i'tikaf, tak masuk tidur di masjid pada masa pengajian lagi sedang berlangsung. Tak ada yang tidur sekarang, tak ada, belum. Bukan di sini, masjid lain, masjid tak ada. Di sini tak ada yang tidur. Alhamdulillah. Oke, 8 tambah 8 udah 16 jam. Bagi 8 jam daripada umur kita yang 90 tahun, kalau Allah bagi kita umur 90 tahun, berarti tidak kurang daripada 60 tahun, 30 tahun tidur. Lena 30 tahun kerja, bisnis, politik, campaign. Nih udah dekat pilihan raya, campaign lagi. Yang walaupun masa kita berkempen dengan masa kita menjawab, lebih lama kita memerintah daripada kita berkempen. Tapi pada saat masa kita berkempen habis-habisan, siang malam. Dulu tahu Gunung Jerai? Sampai atas Gunung Jerai pun juga ada bendera politik di situ. Sampai dibawa ke Mekah, sampai orang jadi heran. Kok katanya masalah tabarakallah, sampai ke Mekah pun juga ada pas. Pikir dulu lah, orang pas bawa bendera ke Mekah, bukan orang Mekah jadi ahli pas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Sampai ke tapi tuh siang malam campaign ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke hospital, jumpa makcik, jumpa pakcik, masalah itu santun, masalah tabarakallah. Itu dikatakan calon pemerintah, calon kerajaan yang berjiwa rakyat, begitu dikatakan. Masya Allah. Masih cemana keadaan, santun betul. Kenapa? Sebab nanti ujungnya pangkallah aku ya Hanana, 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 pangkahlah aku, Allah penghujungnya.
lepas tuh selendang, buang jubah, buang songkok putih, buang, dah rakyat ditinggalkan. Kan itu realitinya. Jadi yang ingin saya berperbandingan, yang walaupun masa berkempen itu mungkin dalam 3, 4, 5, 6 bulan saja, memerintahnya 5 tahun, tapi yang 3, 4, 5, 6 bulan tadi itu memang betul-betul dimaksimalkan habis-habisan. Kenapa? Sebab untuk mendapatkan masa depan yang cerah selama 5 tahun dengan pemerintahannya. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kita tidak buat benda yang semacam itu untuk hari masa depan kita nanti, untuk hari akhirat, yang pada hari akhirat itu kita tidak dapat kalau memperbandingkannya dengan dunia. Ini dah dekat-dekat dengan penghujung. Maghrib, Dhuhr, Isya, Subuh, Asar, Isya 8.33. Waktu kita sudah 8.32. Tinggal dalam beberapa second lagi. Boleh ditangguh tak? Bukan waktu tuh. Dan nanti kalau sudah sampai 8.33, tunggu dulu, ini ceramah belum habis, tak kisah. Tunggu dulu, ini lagi sedang ceramah, lagi sedang pengajar, lagi sedang makan, tak kisah. Tetap dia tidak peduli. Begitu juga dengan kematian. Tobat tidak tobat, insaf tidak insaf, sedar tidak sedar, kawin tidak kawin, baru bertunangan. Tolonglah malaikat Israel, tolonglah. Ini baru nak bertunangan nih, belum kawin lagi ya Allah. Malaikat tolonglah, bagilah penangguhan waktu, bagilah aku memerintah dulu lama, dah aku nak jadi Perdana Menteri sampai sekarang tak jadi-jadi lagi. Bagilah pulang tuh berkempen, tak ada. Sampai ke penghujung, tetap saja dengan kematian akan menimpa sesiapa saja. Kita dengar laluan azan, kita sahut, dan nanti kan kita sambung dalam beberapa menit. Yang ada sembarang soalan diajukan. Alhamdulillah, dikit meriah dan ramai Datuk Imam dah banyak ada jamaah. Alhamdulillah, tapi itu susah hati lah tekok cuma hanya tuan imam dengan tu usia dengan tu bilang saja hadir. Alhamdulillah ada ramai ada muslimat. Tadi itu tak ada orang. Makanya tadi perbandingannya Bukit Jalil dengan masjid. Dan juga perbandingannya di sini. Sini tak ada Bukit Jalil. Tak ada. Tapi kenapa ada datang? Situ kan ada stadium. Mereka pergi stadium. Sini pergi kemana? Ada Tasik malam. Tak ada perahu. Bot tak ada di waktu malam. Tak ada masjid lah. Ya Allah, Arhamar Rahimin. Jangan sampai hidup mengecewakan rumah Allah Jalla Jalaluh. Azan. Okay. 4 minit lagi. Yuk, belum lagi. 8.29 belum lagi, nak mati awal. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Jam yang situ sudah 8.34. Itu batal puasa kita kalau macam itu. Kita awal buka 1 menit pun batal puasa, kena qadha. Kesalahan siapa? Kesalahan masjid. Al-jum'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahuma. Daripada Jumat kepada Jumat dan daripada Ramadan kepada Ramadan akan menghapuskan segala dosa, kesalahan dan ketaksiran yang berlaku antara keduanya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Alhamdulillah dengan udara yang segar, alhamdulillah dengan makanan yang nikmat, alhamdulillah dengan leluasa yang diberikan, alhamdulillah dengan pendengarannya, alhamdulillah dengan penglihatannya, alhamdulillah dengan makanannya, alhamdulillah dengan minumannya, alhamdulillah dengan langkahnya, alhamdulillah dengan geraknya, alhamdulillah dengan denyutannya, alhamdulillah dengan darah yang mengalir, alhamdulillah juga dengan seleranya, alhamdulillah dengan tidurnya. Baru saja kita letakkan kepala atas bantal sudah teliok dah, belum sempat baca bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, baru bes dah hilang dah tidur. Nikmat daripada Allah Jalla Jalaluh. Maka jangan sampai dengan kita tidak jadi orang yang syakir, manusia yang zakir, manusia yang sajid, manusia yang raki, manusia yang abid, manusia yang mengubudiyahkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman wa ahsin, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah
telah berbuat baik kepada kalian atau kepada kamu, kira-kira apa yang janggal daripada Allah? Apakah Allah tidak bagi kita udara yang segar? Apakah Allah tidak berikan kepada kita minuman yang tawar? Apakah Allah tidak berikan kepada kita kehidupan yang selesa? Apakah kira-kira Allah tidak memberikan kepada kita ketenangan dan ketentramannya? Alhamdulillah, kalau dalam dunia COVID-19, pandemi COVID-19 selama 2 tahun yang lalu itu membuat hidup kita jadi tidak keru-keruan, suasana tegang, kehidupan kita tidak aman, takut dengan jangkitannya, takut dengan aturannya, takut juga dengan ancamannya. Kalau tak pakai mask saja akan kena denda Rp1.000. Ya Allah, ada yang takut dengan COVID-19, ada juga yang takut karena polis, ada yang takut dengan saman Rp1.000. Jadi Melayu ini macam-macam. Ada yang takut saman Rp1.000, ada yang takut kalau kena kejangkitan penyakit. Wal'iyadzubillah. Rasanya waktu sudah masuk 32:33. 1 menit lagi, bukan nak berhenti, akan tapi halang-halang kalau kita nak menceritakan satu cerita. Kembali kepada anugerah Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu diantara daripada doa yang kita baca pada waktu kita keluar masjid, pada waktu kita masuk daripada pintu luar. Allahumma ghfir li dhunubi waftahni abwaaba rahmatik. Ampunkan dosa kesalahanku dan juga bukakan pintu-pintu gerbang rahmatmu selebar-lebarnya. Kematian telah tiba. Alhamdulillah. Azan disahut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama berzikir, tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'd. Sekedar mengingatkan, sekedar untuk membuka wawasan dan juga mudah-mudahan dengan perumpamaan atau juga dengan perbandingan dengan kita dapat memahaminya secara cermat dan juga dapat menilai dan memahaminya dengan baik. Ini bukan satu kejadian, cuma hanya sekedar perumpamaan saja. Terkumpul 5 orang dalam 5 waktu salat. Yang pertama, salah seorang daripada menteri, terserah di kementerian mana, dengan seorang menteri, dengan seorang atlet, dengan seorang seniman, dengan seorang korporat, dengan seorang nelayan. Oke? 5 orang. Ternyata muslimat yang 5 orang tadi itu masing-masing kena tugas untuk mengumandangkan azan. Terserah apakah kira-kira subuh itu dengan Bapak Menteri yang mengumandangkan azan, zuhurnya dengan atlet, asarnya dengan seniman, maghribnya dengan nelayan, dan juga dengan isyanya itu akan dikumandangkan oleh korporat, salah seorang daripada jutawan. Agak-agaknya apa yang boleh kita bayangkan? Apakah kira-kira pada azan yang pertama subuh, pada waktu dengan seorang menteri, terserah menteri penerangan kah, menteri keuangan kah, menteri kesehatan kah, menteri pertahanan kah, agak-agak apa yang dapat kita khayalkan kalau pada waktu mereka akan mengumandangkan azan subuh? Apakah menteri Kementerian Akbar, Kementerian Akbar, itu kena menteri. Sementara dengan seniman, film Akbar, lakonan la ilaha illallah, tak ada. Apakah kira-kira juga dengan atletnya, atau juga dengan korporatnya, atau juga dengan lainnya, semuanya dengan letak yang sama, tapi ternyata dengan sikap yang berbeda-beda. Jadi sejak daripada dahulu itu sebagai satu peringatan daripada Allah. Apakah kira-kira kepada kementeriannya, kepada menteri-menterinya, kepada orang-orang di kerajaan, di pemerintahan, atau juga di jabatan-jabatan, apakah kira-kira dengan senimannya, apakah kira-kira dengan sukan dan juga dengan olahraga atau dengan atlet-atletnya, tidak ada perbedaan. Allahu Akbar, di mana-mana Allahu Akbar, Mekah Allahu Akbar, di Madinah Allahu Akbar,
Akbar, Putrajaya Allahu Akbar, supaya dengan masyarakat Islam ini sadar pada saat ketika sinema seni yang akbar, masjid akan kalah. Saat ketika kementerian yang akbar, masjid akan kalah. Saat ketika dengan sukan yang akbar, masjid akan kalah. Agama akan kita tinggalkan, amal ubudiyah akan kita sepelekan. Jadi kita tidak boleh menyesal, atau juga dengan kita tidak boleh memperli dan juga tidak boleh menyalahkan, sebab ini bermula daripada permulaan yang tidak betul, bermula daripada permulaan yang salah. Seketika dengan kita dididik, yang dengan kita melihat politik itu lebih besar daripada segala-galanya, dididik yang namanya duit itu lebih besar daripada segala-galanya, dididik yang namanya atlet itu lebih mulia daripada segala-galanya, dididik yang namanya hiburan itu lebih daripada segala-galanya, didikan yang salah. Jadi perlu kita tinjau kembali agar bagaimana terhujab di dalam hati saudara kita masing-masing. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, bukan kementeriannya, bukan pemimpin-pemimpinnya, bukan dunianya, bukan hartanya. Gara-gara kena handphone, gara-gara kena dengan peralatan komunikasi, gara-gara kena hiburan, gara-gara dengan pusat-pusat kita membeli belah, gara-gara kena urusan, gara-gara kena keluarga. Sejak daripada kecil lagi, ternyata lantunan pertama yang dilantunkan, yang diperdengarkan kepada telinga kanan anak kita yang baru lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin ada betulnya kalau pada tuh melantunkan azan pada masa dapat anak nanti, keraskan azannya sedikit. Yang walaupun dia tak mendengar, mudah-mudahan dengan harapan, dengan penuh harapan, ya Allah, jangan sampai nanti pada tu sudah dewasa ternyata handphone lebih besar. Allah yang maha besar, jangan sampai nanti pada tu dia dewasa ternyata hiburan lebih besar, karaoke lebih besar, atau juga dengan rock lebih besar, bola lebih besar, takraw lebih besar, seni lebih besar, atau juga dengan tiuman lebih besar, dunia lebih besar. Jadi agar terhunjam di dalam hati saudara kita masing-masing keagungan, kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Kita inginkan yang azim itu adalah Allah. Ar-Rahmanu huwallah, Al-Azimu huwallah, Al-Karimu huwallah, Ar-Rahimu huwallah, Al-Ghaffar huwallah. Yang maha pengasih itu adalah Allah, yang maha besar itu adalah Allah, yang maha pengasih, yang maha penyayang itu adalah Allah, yang maha bijaksana itu adalah Allah, yang maha pengampun itu adalah Allah, yang maha memberi itu adalah Allah, yang maha menyembuhkan itu adalah Allah, yang maha berkuasa itu adalah Allah. Maka jangan sampai kita kehilangan Allah dalam kehidupan kita. Kalau pada itu kita sudah kehilangan Allah dalam kehidupan, membuat hidup kita jadi tidak guru-guruan, gara-gara kadang dengan satu biji bola sepak sehingga kalah masjid, kalah zikir, kita tinggalkan masjid, kita tinggalkan adik-adik, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan mak dan ayah. Sesaat waktu kita dengan mak dan ayah itu adalah surga kita nanti pada hari kiamat. Tak kisah pada mak pada saat ketika itu tidak izinkan, mak memerlukan belahan kasih sayang daripada anaknya, kita tinggalkan hanya gara-gara karena dengan bola sepak. Bola sepak sebijija 22 pemain yang berebut, dikejar habis-habisan sampai keringatan, keluar peluh, dikejar sampai ditampar, ditombok sama kiper supaya jangan sampai gol, diterjang, ditangkap, lepas itu disepak balik. Kalau memang seperti itu pengorbanan kalian, kalian kejar bola ke sana kemari, kalau bola itu sudah dapat, bawa balik ke rumah daripada susah-susah kejar sana kejar sini. Kalau kena jantung, kena dada, agak-agaknya ada tak yang mengatakan orang yang kena bola sepak terus meninggal dia akan mendapatkan pahala syahadat, mati syahid? Ada bangsa Indonesia? Tak ada. Mati konyol namanya, mampus atau mampus dengan bahasanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih dengan melodi untuk buat rentak lagu baru, minta maaf, dan lagu baru tapi lagu ini sudah dimansuhkan. Tak apalah, sudah mengingatkan saja, sudah mansuh sejak daripada hari ini. Sejak pada beberapa hari yang lalu kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memansuhkan keputusan tadi. Mudah-mudahan juga mansuh daripada Selangor lagu melodi
Masya Allah tabarakallah, karena dari hari ke hari buat persembahan baru, maka kita buat lagu baru. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun sudah 2 dos setahun, kalau nak sembahyang 3 dos juga, walaupun sudah 2 dos setahun, kalau nak sembahyang 3 dos juga. Itu dah mansur. Syukur alhamdulillah. Kalau tidak, kita tak boleh sembahyang Jumat di masjid-masjid Selangor karena harus 3 dos. Banyak lagi yang tidak ambil dos yang ketiga. Alhamdulillah, gara-gara karena melodi, gara-gara karena gitar, gara-gara karena drum, gara-gara karena keyboard, akhirnya Allahu Akbar menjadi kecil, melodi yang lebih besar, hiburan yang lebih besar, handphone yang lebih besar. Akan kita kutuk ini handphone nanti pada hari kiamat. Kau yang melengahkan aku, sampai aku di dalam masjid pun aku tidak boleh tinggalkan kamu. Tinggal IC, ketinggalan dompet, tak ada masalah. Ketinggalan jam tangan, tak ada masalah. Ketinggalan duit, tak ada masalah. Yang penting jangan sampai ketinggalan handphone. Handphone ada di mana-mana. Sampai pada tuh makan dengan handphone, tidur di atas kepala, di atas pembaringannya. Masya Allah, tabarakallah, dalam masjid. Tadi sudah kita hitung waktu kita berhenti pada pukul 9. Kita hitung waktu kita 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam yang terakhir. Kira-kira dalam berapa habuan ibadah daripada 8 jam yang terakhir? Kalau kita kumpulkan, kalau kita campur-campur, pada waktu kita berwudu, persiapannya, pakaiannya, terus dengan kita laksanakan adzan dan qomat, salat secara berjamaah, itu tidak memakan waktu lebih daripada dalam setengah jam. Kesemuanya itu kira-kira dalam 15 menit sahaja. Bahkan 10 menit pun boleh selesai. Oke, 15 menit. 15 menit kali 5 tidak lebih daripada 1 jam sesuku saja. Itu waktu untuk kita sholat. Mana dengan etikaf? Etikaf itu badannya saja di masjid, pikirannya dengan grup WhatsApp, pikirannya dengan kumpulan Facebook, pikirannya dengan dunia luar, pikirannya dengan bisnis. Siapa yang tidak cemburu saat ketika kau berada di rumahku, kau tadi dengan doa, kau prasangka, kau langkahkan kaki kananmu pada saat ketika kau masuk, kau baca doa pada waktu kamu masuk, kau laksanakan salat tahiyatul masjid setelah kau masuk, kemudian kau lihat iktikaf. Tidak ada iktikaf di Bukit Jalil, tidak ada kaki kanan dengan pusat-pusat hiburan, tidak ada bacaan pada waktu kita masuk ke stadion atau juga tempat-tempat yang seumpamanya. Itu berarti suatu isyarat daripada Allah agar kita dapat membeza-bezakan masjid, tempat mulia. Ini akan membawa kita kepada kemuliaan, akan membawa kita kepada ridha Allah, akan membawa kita kepada surga, akan membawa kita kepada keampunan, akan membawa kita kepada rahmat. Maka jangan sampai kita nodai dengan urusan politik, dengan urusan dunia, dengan urusan Facebook, grup WhatsApp dan seumpamanya, sepanjang kita berada di rumah Allah. Kalau tidak, kita akan tanyakan waktu yang mana yang kita paling bening, waktu yang mana yang kita paling tenang, waktu yang mana kita paling khusyuk, waktu yang mana dengan kita paling khasyah, waktu yang mana dengan kita boleh menangis. Renung sejenak. Kalau di masjid sibuk kita dengan handphone, tak boleh menangis kita di rumah Allah. Kita tidak akan sedar dengan kealpaan kita, ketaksiran kita, kesalahan kita, kedekiran kita, kekurangan kita. Tapi pada saat ketika kita jauhkan dunia komunikasi, kita jauhkan handphone, kita tundukkan kepala kita, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum. Kalau dengan sebatang kara ini tidak dapat diselamatkan, kalau dengan penghujungnya tidak mengucap dengan kalimat la ilaha illallah, Putrajaya, Malaysia, Nusantara, kekayaan dunia, tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya sedikit pun kalau penghujung kita tidak dapat mengucap. Kalau kubur kita tidak menjadi rawdatun min riyadil jinan, handphone tidak akan mencerahkan kuburan kita, handphone tidak akan membuat kubur kita akan menjadi rawdatun, kebun daripada kebun-kebunan sorga. Seandainya pada malam hari ini lampu mati, tak ada api, kipasnya mati, ekornya mati, lampunya mati, insya Allah pengajian pun akan dibatalkan. Insya Allah takkan ada yang sembahyang di masjid ini. Kenapa kita di sini?
ekornya alhamdulillah, kipasnya alhamdulillah, penerangannya alhamdulillah, karpetnya baru, icikinya bagus, imamnya mulia, semuanya santun dengan kita. Alhamdulillah kita pun berkenan untuk kita datang kemari. Berikan perumpamaan, kita buat perumpamaan yang seumpamanya. Ternyata dengan kita keluar, kalau pada waktu kita di siang hari kita akan letakkan kemah supaya kita tidak kepanasan. Yang walaupun setakat 1 jam saja dengan kita guna payung, atau kita guna kemah supaya kita tidak kepanasan. Bagaimana di tempat yang tertutup, yang ukurannya tidak lebih daripada 1 kali 2 meter, tak ada lampu, tak ada ekor, tak ada kipas, tak ada kapet, tak ada katil, tak ada tilam, tak ada batas, semuanya tidak ada. Renung, itu tempat akan kita tuju bersama. Ini serius, bukan main-main. Ini tempat akan kita tuju bersama. Tidak ada seorang pun yang terkecuali. Seindah apapun tempatnya, sebesar apapun tempatnya. Mana dengan tuanku Salahuddin, mana dengan tuanku Sultan Kedah, satu-satunya daripada raja-raja kita di Malaysia. Ternyata yang bernasib baik itu kebanyakannya orang Kedah, yang 2 kali memerintah jadi yang di Pertuan Agong itulah Sultan Abdul Halim Kedah, 2 kali menjadi yang di Pertuan Agong, yang menjadi 2 kali menjadi Perdana Menteri orang Kedah juga. Tun Mahathir Kedah, yang jadi Menteri Besar 2 kali orang Kedah juga. Siapa? Putra beliau lah. Tengok mana? Tak ada. Sultan Abdul Halim pada masa Sultan Mizan bangun, masa zaman Tuanku Sultan Mizan, istana itu dibangun, tapi Sultan Mizan 2 sebulannya situ. Sultan Mizan 2 sebulan, yang dulu lama Sultan Abdul Halim. Pergi sudah, pergi. Kita juga akan menunggu giliran. Jangan sampai selepas pergi baru mau sadar. Kenapa handphone kamu degil banget, kamu orang cetak handphone. Sampai aku di masjid kau ganggu aku, kacau etikapku, kacau ibadahku, kacau tawafku. Sampai pada waktu depan Rasulullah pun dengan kita masukkan handphone ke kubah Nabi, selfie kita pada waktu kita salat. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Pada waktu kita tawaf, Rabbighfir warham, jawab tentang setan, kata setan ambil handphone, selfie dulu. Rabbighfir warham, rusak tawaf, rusak sa'i, rusak etikaf, rusak salat, ngik. Kenapa kita tidak sadar dengan realiti yang berlaku dalam kehidupan kita? Kesian agama kita kalau sampai dengan kita bertindak seperti itu. Sudahnya dia jadi mangsa pada zaman COVID-19, masjid ditutup sehingga sampai setan marah-marah sama COVID-19. Kata setan, kau degil sungguh, kamu tuh samsing, kamu tuh zalim, kamu tuh diktator. Aku adalah ustadz yang membuat manusia jadi samsing. Aku adalah ustadz, aku adalah syekh yang membuat manusia jadi diktator. Kenapa mereka berzina? Kenapa jadi diktator? Kenapa jadi zalim? Kenapa terbabi dengan minuman? Kenapa terbabi dengan perempuan? Itu semuanya kerja-kerja syaitan. Wal'iyadzubillah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kata syaitan, COVID-19 corona, kamu ini lebih degil daripada aku, sejahat aku. Ramai orang yang mati dengan su'ul khatimah. Banyak manusia zalim dan diktator macam seperti Namrud dan juga Fir'aun. Tapi aku tidak pernah tutup masjid. Kata syaitan, aku tak pernah tutup masjid corona, kau tutup rumah Allah Jalla Jalaluh. Nah, jadi bagaimana lampiasan kita, semangat kita setelah masjid dibuka selebar-lebarnya. Kan dulu 2 tahun pertama Ramadan kita di masjid 6 orang ya. Masjid yang muatannya sampai 40.000 seperti masjid besi, 6 orang dia di situ. Yang banyak etikaf jin-jin Islam dengan nyamuk. Manusia tak ada. Itu kita punya takut sampai ke tahap itu, sehingga sampai kita tidak percaya. Absus salam atas kamu, sebarkan salam kau akan selamat. Kita tidak percaya dengan hadis itu. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, kalau berlaku bencana malapetaka, Allah akan selamatkan penghuni-penghuni atau zuwarul masajid, orang-orang yang datang ke masjid. Kita tidak percaya dengan hadis itu. Kita tidak yakin salah kita jadi penyelamat.
Kalau kita tidak yakin salat kita boleh jadi penyelamat, macam mana kita boleh yakin salat kita boleh menjadi penyelamat kita daripada api neraka? Dengan seumpama kopi saja kita tidak yakin dengan salat yang kita laksanakan. Di mana Allah dalam kehidupan kita? Kita bukan kehilangan duit, kita bukan kehilangan jawatan, kita bukan kehilangan harta, kita kehilangan yakin kita dengan Allah, setia kita dengan Allah, usaha kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, upaya kita untuk kita mendapatkan rahmat dan belayan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ikut jam yang situ sudah pukul 9. Silakan kalau ada sembarang soalan Tuan Imam. Ada 10 soalan. 10 katanya ada 10 soalan. Namanya pukul 12 pagi lah baru ini. Tadi baru satu tajuk. Oke lah, semampu kita lah bang, semampu kita. Oke, silakan bacakan satu-satu, satu-satu dulu. Sampai 9 suku. Ini orang kelaparan sian 9. Soalan pertama dari soalan sunat qabliyah atau ba'diyah Jumaat. Adakah betul tiada dalil atau sunnah? Abang maunya macam mana? Mau yang ada dalilnya atau mau yang tak ada dalilnya? Mau yang sembahyang qabliyah dengan ba'diyahnya atau yang tak mau buat? Itu bukan sembarang kita, tidak, bukan sesuka hati, tidak. Yang mengatakan ada dalilnya, ya ada. Yang mengatakan tidak ada dalilnya pun juga ada. Jadi yang penting dengan kita jangan bergaduh. Nak buat, tak nak buat ada masalah. Tapi kalau yang ditanyakan itulah tentang dalil, kita melaksanakan qabliyah Jumat, hadisnya sahih. Nabi kita bersabda, man hafadha ala 12 raka'atan, barang siapa menjaga 12 rakaat sembahyang, bunyalahu baitun fil jannah, Allah akan memberikan, menganugerahkan istana kepadanya nanti di dalam surga. Bunyalahu baitun, akan dibuatkan istana, banglo indah. Supaya jangan sampai kepikiran di kepala kita yang namanya banglo macam banglo di Putrajaya lah. Banglo Putrajaya banyak kosong, tadi Ustaz Hamdan habis tengok banyak kosong, tak ada orang. Ima kena mahal, ima kena tak ada orang, ya terserah macam mana penafsirannya. Soalnya pasti banglo-banglo ini banyak kosong. Jangankan dengan seumpama banglo muslimat, ukuran satu kaki tanah saja di dalam surga itu sudah lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Nabi kita bersabda, maudhi'u sauti ahadikum, tempat kita menggantung cemati di dalam surga lebih mahal nilainya, harganya daripada dunia dan isi-isinya. Ternyata Allah persembahkan suatu banglo indah, istana indah kepada seseorang yang melaksanakan sembahyang 12 rakaat. Man hafadha, barang siapa istiqamah melaksanakan istana asyara rakaatan fil yaumi wal laila, pada tiap siang dan malam, bunyalahu baitul fil jannah. Jadi situ Nabi kita jelaskan dengan perinciannya, 2 rakaat sembahyang sebelum subuh, 4 rakaat sembahyang sebelum zuhur, 2 rakaat sembahyang selepas zuhur 8, 2 rakaat sembahyang lepas maghrib 10, dan 2 rakaat sembahyang selepas isya. Nabi kita bersabda, barang siapa melaksanakan 12 rakaat pada tiap hari dan malam. Pertanyaannya, hari Jumat itu hari dan malam tak? Atau Jumat itu tidak termasuk hari dan malam? Tidak ada, Jumat itu lain deh. Jumat itu bukan hari, Jumat itu bulan atau minggu. Nah, tuh kalau nak dalil kita mengerjakan. Jadi ulama mengatakan tidak ada perbedaan antara hari dengan hari, sebagaimana kita dituntut untuk melaksanakan 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum salat zuhur, juga dituntut kepada kita kiasan untuk kita melaksanakan qabliyah Jumat 2 atau 4 rakaat. Sebab Nabi kita bersabda, barang siapa istiqamah komitmen dalam melaksanakannya pada tiap hari dan malam, hari dan malam tidak ada yang terkecuali, Jumat pun juga termasuk daripada hari dan malam. Ada riwayat yang lain, hadis itu lemah. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, riwayat daripada Imam Ibnu Majah tentang Nabi kita melaksanakan 2 rakaat qabliyah zuhur. Jadi kalau seandainya merasa dalil khusus tidak ada, dalil yang itu hadisnya lemah, terus tidak melaksanakan, tak ada masalah. Yang penting jangan bermasa muka lah. Jangan tengok kawan-kawan samping bangkit terus jatuh bagi mukanya cemerut,
marah-marahkan orang, lepas main langsung langkah. Kenapa? Sebab dia pasien yang tidak berzikir, dia pasien yang tidak berzikir secara jama'i. Jadi kalau Anda tak berzikir secara beramai-ramai tidak ada masalah. Nabi kita dalam memberikan bimbingan dan pengajaran kepada kita sangat-sangat fleksibel sekali. Nabi kita bersabda, man qara'a ayatul kursi, man sabbahallaha salasan wa salasin, barang siapa baca ayat kursi selepas salat 5 waktu, barang siapa bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, akan terampunkan dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Nabi kita tak kata beramai-ramai. Nabi kita juga tak kata tuh dengan nyaring. Nabi kita tak kata juga secara bersendirian. Nabi kita juga tak kata secara rahasia atau juga secara perlahan-lahan. Nabi kita fleksibel saja. Nak nyaring, silakan. Nak perlahan-lahan, silakan. Nak beramai-ramai, silakan. Yang penting jangan tidak berzikir. Oke bang, ambil semampu kita 7 menit, 8 menit lagi. Jadi macam mana kira-kira Arab sebut bakhah? Itu kan maksudnya. Apakah membatalkan? Kaidah kita mengatakan tiap sesuatu yang masuk ke dalam rongga itu akan membatalkan puasa. Hanya dengan orang tadi itu antara dua, nak jaga puasa atau nak jaga umur. Ayo, nak jaga puasa mampu, nak jaga umur gunakan. Jadi membatalkan puasa dosa besar. Tapi karena dalam keuduran yang semacam itu, sementara pada masa terapi, dalam masa perobatan, masukkan hamdah lega, boleh bernapas, tak lagi sesak napas. Oke. Jadi yang walaupun membatalkan puasa wajib diqadha, tapi pembatalan puasa dengan obat tadi itu hukumnya dibolehkan. Jadi tidak diharamkan. Tapi tetap dia membatalkan puasa. Macam seperti dengan seseorang memang sudah tidak boleh, kulitnya tidak boleh terkena terik matahari, tapi pada masa kita berihram laki-laki akan lepaskan pakaian kecuali 2 helai kain ihram, atas namanya rida, di bawah namanya izar. Jadi bagaimana kalau pada itu dengan seseorang tadi itu tidak boleh memakai 2 helai kain ihram, harus dia memakai baju yang tebal? Silakan saja memakai pakaian tebal, tapi tetap hukumnya wajib fidyah. Terelak hukum haram, terlepas daripada hukum haram, tapi untuk membayar kafarat atau membayar fidyah tetap hukumnya wajib. Gatai, bahasa sini gatai sungguh, ya Allah. Jadi Nabi kita tengok Sina Ka'ab bin Ujrah pada waktu dibuat terik matahari yang panas itu dengan kutub berkeliaran, turun ke sana kemari macam seperti di sirkuit lah, seperti di Sepang. Jadi dengan kutu Nabi kita bersabda, ayudzika hawamu ra'sik, apakah kamu terganggu dengan kutu mengutu yang di kepalamu itu? Jadi kata beliau, enggih ya Rasulullah, iya. Nabi kita bersabda, ihlik, syukur, gondol rambutmu, wansuk nasikatan, dan sembelih 1 ekor kambing. Maksudnya apa? Maksudnya yang walaupun mencukur rambut sebelum waktu tahallul hukumnya haram, tapi disebabkan karena keuduran tadi itu hukum haramnya terangkat, tapi tetap saja wajib membayar fidyah. Macam yang tadi, yang walaupun puasanya batal, tapi pembatalan puasa dengan obat tersebut itu tidak haram. 6 menit. Apa maksud keluar di jalan Allah? Jadi maksud al-khuruju fi sabilillah, man kharaja yauman fi sabilillah, atau laghadwatun aw rauhatun fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Maksud daripada khuruj di jalan Allah, penafsiran yang hakiki, penafsiran yang pertama itulah berperang di jalan Allah Jalla Jalaluhu, seperti pada peristiwa perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan juga dengan perang Bani Al-Mustaliq, dan juga dengan peperangan-peperangan yang seumpamanya. Sementara penafsiran yang kedua tentang al-khuruju fi sabilillah, keluar di jalan Allah, itu sangat luas. Kita pergi menziarahi adik-beradik itu kita berada di jalan Allah. Kita bersilaturahmi kita berada di jalan Allah. Kita pergi ke masjid, ke rumah Allah, kita berada di jalan Allah. Kita menziarahi orang sakit, kita juga berada di jalan Allah. Jadi tidak bijak kalau kita tafsirkan khuruj di jalan Allah, keluar di jalan Allah itu hanya
dengan kumpulan jamaah tabligh yang daripada masjid ke masjid, daripada rumah ke masjid, daripada masjid ke masjid lagi. Jadi kata mereka, makna daripada subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, maha suci Allah yang telah menjalankan rasulnya daripada Masjidil Haram kepada Baitul Maqdis, itu sebagai suatu panduan dan isyarat kepada kita agar dengan huruf kita itu daripada masjid ke masjid, daripada rumah Allah ke rumah Allah. Itu memang betul, tapi makna daripada di jalan Allah tidak hanya sebatas pada waktu kita beretikad di masjid. Gagah perkasa, kuat luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Para sahabat Nabi kita kaget, para sahabat Nabi kita kagum melihat keperkasaan seseorang tadi itu. Kalau mungkin bahasa Gusti seperti Rick Martel, atau seperti Tony Garia, atau seperti Hogan, atau seperti Borak, atau apa namanya, Brak, atau lebih kurang lah, macam tuh gagah. Jadi kata mereka, sayang, sangat-sangat disayang orang yang gagah perkasa macam dia itu pergi ke pasar cari duit. Bagaimana kalau seandainya kegagahan dan keperkasaannya itu untuk berjuang di jalan Allah. Nabi kita betulkan pahaman yang salah di kalangan para sahabat. Nabi kita bersabda, kalau dia berniaga untuk menyara kehidupan mak dan ayahnya, berarti dia di jalan Allah. Kalau dia berniaga, bekerja, cari duit untuk menyara keluarganya, anak dan istrinya, berarti dia di jalan Allah. Kalau dia berniaga, bekerja, jadi staf, jadi pegawai, untuk dia menyara kehidupan dia sehari-hari, supaya kita tidak menjadi beban kepada orang lain. Jangan sampai kehidupan kita bergantung dengan orang lain. Kalau dia bekerja, cari duit untuk menyara kehidupannya, dia juga berada di jalan Allah. Tapi kalau dia bekerja untuk nafsu, untuk nafsu, untuk kekayaan, untuk dunia, bahwa fisabili syaitan, dia berada di jalannya syaitan, waliyadzubillah. Itu makna daripada fisabilillah. Bahkan Nabi kita bersabda, muslimin juga tidak terkecuali, tapi dengan catatan yang disebutkan tadi. Usia kita ini kalau ke masjid jangan bawa handphone. Saya tak ada handphone kalau ada pun saya tinggal dalam kereta, bahkan saya tinggal di rumah, saya tak bawa langsung kalau ke masjid. Udah waktunya kita tinggalkan handphone untuk di rumah Allah secara khusus. Kalau tidak kita diganggunya, kita kutuk nanti jadi dalam kubur kita. Jadi agar bagaimana kita tergolong dalam kumpulan syuhada, orang yang akan mendapatkan pahala syahadah pada hari kematian kita nanti, matilah kita pada waktu kita menggemari mendatangi majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Nabi kita bersabda, idza ja'al mautu li talibil ilmi fahuwa syahid. Apabila tiba kematian kepada orang yang menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala syahadah di sisi Allah. Jadi usahakan di masjid ini kalau ada program-program jangan tidak hadir, tapi hadir yang kira-kira kehadiran kita tuh jadi kebanggaan kepada malaikat. Duduk yang sopan, duduk yang santun, hormat menghormati. Tidak tahu siapa di kalangan kita yang sudah diampunkan dosa kesalahannya. Apakah kira-kira yang muda? Apakah kira-kira yang tua? Takkan tegama kita duduk menyendar, hunjurkan kaki di rumah Allah yang barangkali di situ, sebab orang-orang jahat, orang-orang yang tidak dipilih Allah, yang walaupun dia manusia yang terkaya, dia tidak akan langkahkan kakinya ke rumah Allah. Orang yang memang dipilih Allah. Jangan-jangan musliman yang dok samping kita, yang kita pandang rendah, yang kita pandang hina, ternyata dia sudah ada jaminan surga di sisi Allah. Jangan degil dengan manusia seperti itu. Tak tahu bahasa Malaysia apa, bahasa orang Banjar katulahan, bahasanya kualat. Jangan kualat kamu, hilang keberkatan, hilang kenikmatan hidup gara-gara dengan kita tidak sopan. Kalau kita sopan dengan tuanku, dengan duduk kita pada waktu kita di depan beliau, lebih sopan lagi kita depan para malaikat yang berkerumun bersama kita pada waktu kita di rumah Allah Jalla Jalaluh. Jadi kita tidak ingin menyakitkan hati sesiapa saja. Kita buat suasana bening dan hening, di mana ada majlis ilmu kita hadir, agar kematian kita tergolong dalam kumpulan yang berada di jalan Allah. Terakhir, tentang ketika di jalan Allah adalah lebih baik daripada beribadah di malam Lailatul Qadar di hadapan Hajar Aswad. Jika benar suatu lama yang dimasukkan seketika itu
Nabi kita bersabda, puasa 1 hari di jalan Allah akan Allah jauhkan dirinya daripada api neraka perjalanan atau jarak ukuran sab'a khanadik, jarak ukuran 7 lembah. Jarak lembah ke lembah itu sama dengan perjalanan 500 tahun. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ghadwatun fi sabilillah, sesaat waktu ghadwah di pagi hari kita berada di jalan Allah, itu pahalanya sudah lebih afdal daripada dunia dan isi-isinya. Jadi bukan 1 hari, bukan 2 hari, sepagi hari, sepetang hari. Jadi di jalan Allah tadi dengan bahasa yang umum, tidak hanya pada masa kita beriktikaf di masjid. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Abbas sedang iktikaf di masjid. Ini kepada jamaah tabligh. Jamaah tabligh jangan sampai menafsirkan fisabilillah hanya pada waktu kita berada di masjid saja. Kita sama-sama ingin mendapatkan ridha rahmat daripada Allah. Jadi dengan kita bertoleransi dengan mereka, mereka juga bertoleransi dengan kita, dan kita saling bertoleransi antara sesama kita, sebab masing-masing ingin melamar rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan penafsiran yang ditafsirkan yang kita sebutkan tadi tentang berada di jalan Allah Jalla Jalaluh, tidak hanya pada waktu kita khuruj fisabilillah, bahkan pada waktu kita pergi ke pasar, pada waktu kita menuntut ilmu, pada waktu kita bersilaturahim, pada waktu kita berniaga, asalkan nawaitu kita itu betul, berarti dengan kita telah berjada, berarti dengan kita telah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, macam mana Nabi kita salahkan pahaman daripada para sahabat yang beranggapan kalau kita tidak berperang di jalan Allah berarti kita tidak mendapatkan pahala di jalan Allah. Yang pahala di jalan Allah itu lebih mahal nilainya daripada dunia dan isi-isinya. Ternyata kepada orang yang bekerja untuk mendapatkan nafkah yang halal, untuk mendapatkan rezeki yang halal pun, itu ternyata tergolong dalam golongan kumpulan yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita tidak lebih daripada agar bagaimana dengan kita berlapang dada, yang di pondok pesantrennya, yang mengaji, yang belajar, atau juga yang khurud di jalan Allah, yang walaupun kita meyakini seyakin-yakinnya itu reality tidak dapat kita dustakan. Yang paling berjasa kepada umat Islam di seluruh dunia itu adalah orang-orang tabligh. Kenapa saya katakan seperti itu? Belum pernah ada, kalau ada 1 daripada 100 usaha daripada orang-orang pondok, usaha daripada tutu guru dan kiai untuk membuat kelab-kelab malam berubah menjadi markas Islam. Itu usaha daripada orang tabligh. Yang membuat gereja dibeli sampai jadi masjid, usaha daripada orang-orang tabligh. Yang pergi ke pedalaman, ke tempat-tempat orang asli Dahya, atau juga dengan kumpulan-kumpulan yang sumpamanya, itu adalah daripada jamaah tabligh. Usaha mereka tidak boleh disekat. Itu adalah satu kumpulan yang paling ditakuti oleh dunia. Mereka tidak takut dengan sejumlah sekian yuyu yang ada di negara kita, sebab kadang-kadang pendidikan daripada yuyu mana saja, masjid mereka yang tak besar mana itu pun tak penuh dengan mahasiswanya puluhan ribu, tapi yang sembahyang 2 saf saja. Boleh tengok, pergi saja ke UUM, pergi saja UKM, pergi saja UIE, insyaallah untuk salat jamaah saja tidak hidup, apalagi dengan perkara-perkara lainnya. Itulah tadi sebagaimana saya katakan, apa yang menyebabkan nasib umat dan nasib agama jadi seperti ini. Itu kesalahan siapa? Apa kesalahan kita, kesalahan pemerintah, atau kesalahan pendidikannya? Mudah-mudahan masing-masing dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan yang kita tanyakan. Hada wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kullu amin wa antum bikhair. Selamat menyambut Ramadan 1443. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan syahr mubarak. Mudah-mudahan Ramadan akan membawa kita kepada keberkatan hidup, membawa kita kepada kebajikan. Allah berikan kemudahan
dan juga taufik dan inayah agar dengan kita dapat menghidupkan siang malam Ramadan dengan amal ibadah dengan tulus ikhlas karena Allah, akan semakin bertambah keyakinannya, akan semakin bertambah keimanannya, akan semakin bertambah ibadah dan ubudiyahnya, akan semakin dekat kita kepada Allah, dan Allah jemput kita dengan kalimat la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat